النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah ma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali. Tentu ini bukan kebetulan. Ada sekian banyak penghalang-penghalang untuk kita mencari ilmu, namun kenyataannya kita dimampukan oleh Allah untuk bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita ini orang baik versi Allah. Ada yang dari Kaligawe, dari kemudian Genuk, sebagian mungkin renang, nyelam, mungkin ada yang terbang sampai sini. Alhamdulillah, itu adalah bagian dari perjuangan. Bahkan ada yang dari luar kota, berulang kali kelihatan orang-orang dari Solotigo, juga dari Kendal dan sebagainya. Yang pasti hadir adalah dari Indonesia. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertama ngaji ta'limul muta'allim. Kemarin kita sudah membaca muqaddimah bahwa pembeda antara manusia dengan hewan adalah ilmu dan amal. Sekalinya manusia tidak punya ilmu, tidak punya amal, maka ia bisa seperti hewan, bahkan lebih parah dari hewan. Kenapa lebih parah dari hewan? Iya, yang namanya kerbau itu paling pol, seserakah-serakahnya kerbau ya makan paling rumput kan. Bila kalau ada manusia sudah kadung serakah itu aspal dimakan, semen, batu dimakan, kertas dimakan, teman sendiri dimakan. Nah, bila tidak punya apa? Ilmu dan amal. Itu kemarin, pembahasan kemarin ada di muqaddimah. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin kuat amal seseorang, semakin menjadikan eksistensi dia sebagai seorang manusia atau insanul kamil semakin dekat. Semakin jauh ia dari ilmu, semakin jauh ia dari amal, cepat atau lambat, ini pasti semakin dekat dengan perilaku hewan. Dengan perilaku hewan. Hanya mungkin nampaknya pakai baju. Ini sedikit lebih sopan daripada kambing. Alhamdulillah. Pokoknya intinya pembedanya apa kemarin? Ilmu dan amal. Sekarang kita bahas faslun fi mahiyatil ilmi. Fasal ini menerangkan tentang hakikat ilmu, wal fikhi dan ilmu fikih, wa fadlihi dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun." Kata fariidatun itu memiliki makna sangat atau syiddah, banget, sangat difardukan. Mencari ilmu sangat difardukan ala kulli muslimin, untuk setiap orang muslim, wa muslimatin dan setiap orang muslim perempuan. Ada sekian hikmah kenapa Rasulullah SAW membahasakan fardhu, bukan fardun tapi fardhu, sangat fardu. Dan kemudian Rasulullah SAW memberikan kata kul itu setiap. Itu pun masih dibedakan antara pria dan wanita. Hal ini menunjukkan betapa detailnya setiap kita harus mencari ilmu. Benar-benar harus mencari ilmu. Ada sekian banyak hadis Rasulullah SAW yang mengindikasikan tentang orang mencari ilmu itu sangat luar biasa. Salah satunya adalah may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik versi Allah, maka dilalah hatinya itu cenderung pada ilmu. Berarti kebalikannya adalah orang yang tidak oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diingini kebaikannya,
dia tidak bergerak menuju semakin baik, orang itu tidak dikehendaki oleh Allah sedang dipersiapkan menjadi semakin baik, bisa dilihat dari keengganannya mencari ilmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi sampean bisa ngelihat diri sendiri. Aku ki nek karo golek ilmu piye? Kadang-kadang kita slogannya kuat, saya akan mencari ilmu. Lah kenapa kemarin tidak berangkat? Grimeso. Nah ini maka kemudian itu menjadi sebuah tanda seberapa kualitas kita sedang diperjalankan Allah menjadi lebih baik. Di dalam makalah yang lain disebutkan bahwa pada saat kita ingin tahu dari sekian lama kita pernah beristighfar dari setiap kita punya dosa, kadang-kadang bertanya, aku ki jane wis di ngapura burung dosane. Ya kan? Sampeyan kadang bertanya, biyen wis tau nglakoni dosa-dosa sing wagu. Dosa wagu ya contohnya sholat isya keafdolan sampai 2 rakaat adzan subuh. Ada dulu pernah sholat duhur itu malaikat duhur munggah, malaikat asar urung medun. Sholat duhur kok jam 2:15 gitu apa gue. Masya Allah. Terus kemudian kadang yang dulu sebelum ngaji itu wis tau bonceng ke anake wong. Ya mending anake wong lah dari ora anake wong piye. Dari sekian banyak dosa yang pernah dilakukan, belum lagi yang pernah membentak orang tua, memalukan orang tua dan sebagainya. Kalau kemudian kita hari ini beristighfar, memohon ampun, melakukan sekian banyak pertaubatan, pertanyaannya, wis di ngapura apa urung? Kepingin tahu apakah sudah mulai diampuni atau belum oleh Allah? Lihat hatimu, bagaimana kecenderungannya kepada ilmu. Kalau kepada ilmu sangat berhasrat, kalau kepada ilmu agama sangat ingin, sangat bergairah, itu tanda engkau sedang berjalan diampuni oleh Allah. Tapi terhadap ilmu kok kita biasa-biasa saja. Bahkan selalu ada alasan, Senin ngaji, oh Senin kira repot-repot pon. Selasa meeting kok. Rebu ki pelanggannya oke. Kemis piye? Lah kuwi Kemis aku ono janjian. Jumat hari ini pendek. Sabtu persiapan libur kan ngerti dhewe. Terus Minggu apa maneh kuwi jelas libure. Ah terus Senin maneh kan wis kandhani to iki sibuk kan. Terus seperti itu. Maka ini menjadi tanda bahwa dosa-dosa yang telah lalu masih numpuk tak berkurang. Na'udzubillahi min. Jadi kalau kepingin tahu dosa kita lagi diampuni atau tidak, lihat diri. Bagaimana terhadap ilmu. Ada lagi satu bahasa, man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa orang yang dia dalam perjalanan hidupnya susah senang, suka duka, persiapan nikah atau persiapan menyiapkan nikahnya teman, atau persiapan menyiapkan nikahnya orang yang ada di hati tapi dengan orang lain. Apapun kondisinya, punya uang tidak punya uang, lagi punya pekerjaan tidak punya pekerjaan, CEO maupun OB atau apapun itu, tapi salaka yaltamisu fil ilma, dia perjalanannya masih meluangkan waktu mencari ilmu, maka sahalallahu tariqahu ilal jannah. Perjalanan orang tadi sedang menuju surga. Semoga kita semuanya termasuk. Buktinya hujan-hujan pada berangkat, walaupun berangkatnya agak telat. Tak imbangi telatnya, tenang aja. Jadi tadi baca Qur'annya agak panjang, tidak apa-apa, sambil nunggu yang belum, tidak masalah. Baik, itulah ilmu mas, Masya Allah, sangat sedemikian penting. Dalam Ihya itu disebutkan, orang 3 hari dia tidak terkena ilmu-ilmu yang membuat dirinya mendapatkan nasihat tentang hubungan dirinya dengan Allah atau tentang hubungan dirinya dengan sesama hamba Allah yang membuat ia ingat kepada Allah, maka 3 hari itu tanpa ilmu berarti terancam hatinya mati, terancam hatinya gelap. Kalau hati sudah gelap agak sulit mas, maka akan ada sebuah kejadian di mana diberi nasihat, wes sing sabar apa? Kowe orang lakoni. Ya wis sing ikhlas panganan apa maneh kuwi. Ini muntah. Dikasih nasihat muntah. Kenapa? Karena memang di dalamnya tidak ada data-data.
Tidak ada data pengertian sabar itu apa. Tidak ada data di balik sabar itu ada apa saja. Tidak ada data ikhlas itu apa. Tidak ada data-data di dalam dirinya. Tidak ada catatan di dalam dirinya tentang pentingnya akhirat, tentang pentingnya persiapan mati, tentang pentingnya akhlak yang baik, tentang Rasulullah sebagai contoh kita, tentang sedemikian banyak ayat Al-Quran yang membimbing kita. Tidak ada, belum di sana. Maka begitu mendapatkan nasihat muntah. Naudzubillahi min. Pertanyaannya, yang dikasih nasihat langsung muntah seperti itu jane ono ora wonge? Ada ndak? Ada atau tidak? Orangnya hadir? Insya Allah ndak ada di sini. Alhamdulillah. Kecuali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, Mas Mbak semuanya, teman-teman. Intinya begitu. Ilmu itu luar biasa. Yang lebih parah lagi kalau ada orang yang dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini parah. Tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Kalau tidak tahu, dia tahu bahwa dirinya itu tidak tahu, rotok mending aku ngerti, aku wong bodoh. Lah kok orang ngaji? Lah piye yo? Lah piye? Ayo piye? Ini masih mending. Yang paling parah adalah orang yang dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Wah, ini kan parah toh. Dia tidak nyadar kalau dirinya itu tidak tahu. Maka akan ada sedemikian kejadian-kejadian konyol. Ya. Misalkan dulu itu ada di sebuah tempat begitu ya. Pas poso-poso gitu, dilalah tandurannya itu tidak hasil. Sambil lutut bilang begini, ini kok mbakku gagal maning. Jadi iki dosaku apa ya? Poso-poso karo dosaku apa? Kan parah loh. Jadi tidak nyadar kalau dirinya salah, tidak sadar. Ada lagi kemudian orang, ya saya dulu pas di masjid ya, pasti seumuran sampean lah. Masih mahasiswa begitu. Jenenge ora duit kan hari manggone nang masjid. Sampean kan lah anak-anak sultan lah, aman ya zaman itu. Masya Allah. Itu jam berapa ya? Pokoknya jam siang lah. Itu ada orang ndonga ngrentes bang. Ya Allah, kenapa engkau belum mengabulkan doa-doaku ya Allah? Kenapa engkau masih terus menunda harapan-harapanku ya Allah? Iki wong donga pol seru nih, ngrentes banget. Posisi saya di samping mihrab kan. Kamar kan di samping mihrab. Tak rungokke iki ana wong awan-awan kok ndonga ngrentes. Kenapa engkau masih terus menunda keterkabulan doaku? Saya masih sangat butuh pertolongan. Kenapa engkau menunda? Karo rotok maitu-maitu sithik. Terus kemudian tak delok jame. Jam 2:10 meh. Jam 2:04. Oh, sholatnya 4 rakaat. Kenapa engkau masih menunda? Jadi sing nunda ki sapa to? Paham enggak? Sallallahu alaihi Muhammad. Lah yang parah itu begitu. Oleh karena itu Mas, luangkan waktu untuk nyari ilmu. Sarepot-repot guys tuh. Terutama yang ini ya, para pengantin-pengantin baru itu. Kadang-kadang dulu pas masih jomblo, masya Allah sregepe, nek ono dino kok ping 8 ngaji terus tiap bengi. Tiap malam kajian terus, berangkat kajian sore, berangkat lagi sore, berangkat lagi. Begitu wis nikah, kan terus orang ketok, mulai dari sibuk, terus habis sibuk punya anak kecil, anak kecilnya sudah mulai besar kok Ustaz, lebih maksudnya. Terus tambah sibuk. Iki nek cara malaikat iso ngledek kan ngomong ngene to. Berarti wingi pas jomblo ngaji ki mergo ana gawean apa piye? Sallallahu alaihi Muhammad. Justru Mas, ini posisi masalah di sini. Lalu kemudian ilmu kita tidak sebanding dengan kita punya masalah. Kita tahu segala sesuatu terus bertambah. Informasi terus bertambah. Hal-hal baru terus bertambah, teknologi terus bertambah, segala sesuatu bertambah. Lalu ilmu yang merupakan modal kemampuan kita tidak kita tambah,
padahal masalah terus bertambah, maka yang pasti bertambah adalah stresnya. Betul atau tidak? Ini posisi masalah di sini, ilmunya kok di bawahnya, berarti selisih ini pasti jadi masalah besar. Ilmu sama masalah sebanding, bingung dia biasanya. Iki piye. Tapi ilmu di atasnya, terus kemudian masalah di bawahnya. Oh, aku wis tau ngaji nek kok ngono gampang. Salat istikharah. Loh, salat istikharah aku wis tau ngaji. Salat istikharah itu kudu tawakal. Terus dan sebagainya. Maka pada saat ilmunya lebih dibanding masalahnya, ini lebih enak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Atau minimal kode-kodenya sudah kita tahu secara detail. Mungkin apa itu habaib atau ustadz atau kiai atau gus itu belum bisa mencontohkan yang detail sesuai masalah zaman masing-masing, tapi kode-kodenya sudah tahu. Persis seperti orang sing dia itu mendaki sudah tahu, oh kalau begini ini panah ke kanan itu kode ke sana, di sini ada kayak gini, oh berarti tidak boleh lewat sini. Bayangkan Mas, kalau orang baca kode saja sudah tidak bisa. Oh, panah krono kayak gitu, berarti kono latihan panah. Sehingga ini ono min kongen, oh iki mungkin plus cuman miring sidik. Hari ini lah ya jegur jurang lah. Ya Allah, oleh karena itu Mas, dengan ngaji nanti minimal kode-kode tentang kehidupan kita tahu. Amin Allahumma amin. I'lam, ketahuilah bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahwa yang difardukan atau yang sangat difardukan bagi setiap orang muslim dan muslimah yang namanya mencari ilmu, itu tidak semua ilmu yang dicari. Jadi jangan asal nyari ilmu. Loh, ini ilmu apa? Loh, ini ilmu bisa mengetahui masa depan barang dibuka. Lah, ilmu dukun Mbak Muljo. Tidak semua ilmu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Yang difardukan itu adalah mencari ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Kama yuqalu afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang setiap hari kita pakai. Saya tanya, sholat itu setiap hari atau seminggu sekali? Setiap hari, berarti ilmu sholat. Wudhu itu setiap hari atau sebulan sekali? Setiap hari, berarti ilmu wudhu. Ikhlas itu setiap hari atau setahun sekali? Setiap hari, berarti ilmu ikhlas. Understand? Demikian seterusnya. Nah, keterangan apa itu ilmu hal lebih detail insya Allah di pertemuan yang mendatang. Ya, pertemuan mendatang kita akan bahas tentang ilmu apa? Hal, ilmu yang kita pakai sehari-hari itu apa saja, yang difardukan, sangat difardukan itu apa saja. Ada hal-hal yang kayaknya kita pahami itu sebagai ilmu fardu, ternyata bukan. Ada hal-hal yang tidak kita pahami itu sebagai ilmu fardu, ternyata itu ilmu fardu. Detailnya seperti apa insya Allah di pekan mendatang. Semoga kita istiqomah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain. Amin. Wa kun 'ala ad-dahri mi'wanan lidhi amali yarjuna daka fa innal hurra mi'wanu. Hari demi hari Mas, Mbak semuanya. Ya, kun 'ala ad-dahri mi'wanan, jadilah engkau yang suka banget menolong, seneng banget menolong. Ini mindset Mas. Saat kita bahagianya dengan memberi, wah itu istimewa. Coba naikkan grade dari yang kemarin bahagianya adalah dapat tetringan. Sekarang bahagianya apa? Ngasih tetringan untuk teman ngaji. Kalau ngasih tetringan untuk teman maksiat jangan. Kalau yang kemarin bahagianya itu adalah dengan ditolong, coba kasih mindset, aku senang banget nek nulung. Kalau kemarin bahagia banget nek lebar membuli, terus kemudian ngerjani, terus apa lagi? Pokoknya moyoi konco, sekarang ganti. Bahagianya itu kalau ngasih. Bahagianya itu kalau memudahkan urusan. Ya.
Coba sampean nikmati memudahkan urusan seorang teman lagi repot masalah pernikahan, sampean turutlah berperan di sana. Turutlah berperan di sana. Tapi temen sing wis tau nangati Ustaz. Aneh-aneh. Wis pokoknya lakukan sesuatu yang dulu itu kita nunggu ditolong atau senang ditolong, hari ini gantian. Senanglah apa? Menolong. Kenapa demikian? Ya. Lidi amalin, terutama orang-orang yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan. Yarjuna daka, dan orang-orang yang membutuhkan kemurahanmu. Kemurahan itu longgarnya hati. Kenapa demikian? Fa innal hurra mi'wanu. Karena orang yang merdeka adalah orang yang suka menolong. Loh, kok orang merdeka kok suka menolong? Iya, sebab dirinya tidak dipenjara oleh egonya sendiri. Sebab dirinya tidak dipenjara oleh hawa nafsu yang terus membelenggu. Wah, aku nek ngei entek duitku. Itu kan dipenjara kita. Nanti kalau saya nolong habis waktuku, itu dipenjara. Itu namanya kita dipenjara. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang ketika ia ngasih tanpa khawatir menjadi miskin. Merdeka dia. Itulah orang merdeka. Jadi kalau ditanya freedom itu apa? Freedom itu orang yang suka-suka ngasih tanpa khawatir kemudian dia berkurang. Orang yang menolong ke sana kemari dan sebagainya tanpa khawatir untuk urusan dirinya terbengkalai dan biasa saja. Memang Rasulullah seperti itu banget. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah menjadikan sebuah tekanan yang luar biasa. Antum tansuruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah justru karena menolong orang-orang yang du'afa. Kalian itu ditolong oleh Allah justru karena suka menolong kepada sesama. Jadi kalau hari ini kita dalam kondisi sebuah kesulitan membutuhkan pertolongan Allah, carilah orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Lalu tunggulah keajaiban. Bahkan tanpa harus menunggu pun kau pasti akan dapatkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau ada seseorang yang hari ini sudah sedemikian rupa, dia berjuang untuk bisa menikah tapi terus ada di satu kata, yakni nyaris menikah tidak jadi. Nyaris menikah lagi tidak jadi. Nyaris menikah tidak jadi. Barangkali tabungan menolongnya masih kurang. Coba nolong. Masya Allah. Hal yang luar biasa, orang seperti misalkan Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi dan siapa tadi? Abu Darda. Ya Allah. Salman Al-Farisi itu bilang sama Abu Darda, "Oh ya Abu Darda, kau asli orang Madinah. Saya tuh naksir sama seorang gadis Madinah. Ya, tolonglah kau jadi jubirku, kau menjadi mak joblangku. Datanglah kita berdua ke seorang calon mertua." Ayo siap datang. Salman Al-Farisi sama Abu Darda ini dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu datang ke orang tuanya si gadis. Siapa tadi yang mau ngelamar? Abu Darda yang berkata, yang mau melamar adalah saudaraku yakni Salman Al-Farisi. Oh ya, biarkan kami berunding terlebih dahulu. Berundinglah keluarga. Begitu berunding keluarga, ngomong-ngomong. Kesimpulan. Jadi begini, Mas Abu Darda, tadi yang lamar siapa? Salman Al-Farisi, itu saudaraku. Oh ya, saudara. Berarti saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau yang lamar Salman Al-Farisi, kami sudah bersepakat untuk kami menjadi saudara semuslim nih bahasa ini, alias nolak alus. Kayak sampai nek dong pasti ditolak, Mas, kau ini terlalu soleh untuk gua, Mas. Insyaallah. Nah terus kemudian sudah mau pulang, itu keluarga itu manggil lagi. Tapi Mas Abu Darda, kalau yang melamar engkau, ini ada Salman loh di sampingnya loh. Kalau yang melamar engkau, kami bersepakat, insya Allah kami mau
Ini cara sampean dadi Salman Al Farisi piye? Kira-kira nang sampingi karo sikute dipiyake. Tompo awas kok piye. Wis di zaman tompo ku mampir berkuto. Ya Allah. Dan luar biasanya dengan sangat lega Salman Al Farisi, ya terima saja, saya ikhlas lahir batin. Bahkan seluruh tabungan Salman Al Farisi yang mestinya untuk dia menikah sendiri diberikan kepada Abu Darda. Masya Allah. Ini kelas iman apa sih Pak? Kalau bukan imannya para sahabat. Masya Allah, luar biasa kan? Ada lagi, tidak usah sampai ke sahabat. Kalau sahabat itu pastilah luar biasa. Tabiin saja. Ada sedemikian banyak contoh. Ada seorang nulis namanya kitab Al-Hikam, tapi bukan Hikam Ibni Athaillah. Kalau ini Hikam Al-Busti. Unwanul Hikam Syekh Abdul Fath Al-Busti. Ada hikam yang paling terkenal namanya Hikam Ibni Athaillah Al-Iskandari. Ada yang sebelum lahirnya, ada lagi hikam sebelum lahirnya itu namanya Hikam Abu Madyan Al-Ghauti. Syekh Abu Madyan Al-Ghauti ini orang luar biasa. Pada saat beliau ada di sebuah pantai, perangan dengan orang-orang Masya Allah Persi atau Romawi, saya agak lupa. Kalau misalnya lupa bilang lupa. Pokoknya kalau tidak Persi, Romawi, yang pasti orang yang memusuhi orang Islam di pantai. Singkat cerita ditangkap oleh tentara musuh. Begitu ditangkap karena ini orang ya wong alim, ya wong keramat, ya orang peduli dan sebagainya. Ditangkap, nah ternyata di sana sudah ada sekian banyak orang Muslim, sekian banyak. Beliau pas lagi sholat ditangkap, terus kemudian ada sekian banyak orang Muslim yang ditawan oleh tentara orang kafir. Masuk di kapal, kemudian angin sedemikian kencang, tapi kapal itu sedikit pun tidak bergerak. Harusnya kalau kapal itu kena angin, maka dia bergerak. Karena dulu itu pas kapalnya menggunakan kapal layar, tidak bergerak sampai lama. Padahal tadinya bergerak. Ini orang Muslim ini dia diambil dari berbagai tempat. Begitu memasukkan satu orang bernama Syekh Abu Madyan Al-Ghauti masuk ke sana, tidak bergerak sama sekali. Lalu kemudian tokoh agama yang ada di kapal dari tokoh agama lain berkata, ini pasti ada seseorang. Ditanya, apakah engkau ulamanya? Iya. Ini orangnya. Keluarkan orang ini, nanti pasti akan berjalan. Akhirnya tentara orang kafir sepakat untuk mengeluarkan Syekh Abu Madyan ini. Pas mau dikeluarkan dia bilang, saya mau keluar bila seluruh orang Muslim yang ada di kapal ini dikeluarkan semuanya. Yo, tidak ada pilihan lain. Kalau saya sampai dibunuh di sini, sampai kapanpun kapal ini tidak akan bergerak. Nek cara sampean meh piye coba? Ini saking-sakingnya beliau ini, ternyata di dalam kisah yang lain ternyata beliau itu sengaja ingin ditangkap. Dalam rangka payung gawe, itu namanya orang keramat seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saking senengnya peduli terhadap orang lain. Ada lagi seorang syekh yang terdapat dalam kitab Qisasul Aulia itu. Beliau ini namanya Syekh Al-Qamudi. Syekh Al-Qamudi ini boleh kita contoh Mas Mbak rahimakumullah. Ini orang yang senang banget menolong. Senang banget. Siangnya buat menolong, beliau diangkat menjadi seorang wali Allah karena kepeduliannya kepada yang lain. Senang banget nolong. Lah kalau Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu tidak usah ditanya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Sangat ingin kalau orang lain bahagia. Sangat sedih kalau orang lain itu sedih. Sangat ingin kalau orang lain itu ringan urusannya. Beliau sangat pasang badan untuk setiap urusan umatnya. Sampai pas meninggalnya Rasulullah berkata apa? Ummati. Insyaallah. Saya khawatir sampai lebaran ngaji terus mas meh turu ummati. Umat.
Umat sing ndi wong ora tau mikir ora. Dino-dino mikir dhewe tok. Mangan kuwi ngenteni kancane masjid kancaku lunga dhisik ngono. Kadang-kadang padha dene ning rumah makan itu lho sing siji etok-etok dompet hilang, sing siji etok-etok ning kamar mandi lah wong pelit kabeh. Jangan begitulah. Jangan. Yang punya kepedulian. Masya Allah. Bahkan kepada orang-orang kecil, kalau ngasih apa-apa dilebihin mas, dilebihin. Antum kata Rasulullah, tansuruna bidu'afaikum. Kalian justru pelan-pelan bergerak ditolong oleh Allah, semakin ditolong oleh Allah ketika memiliki kepedulian menolong yang lain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Ayo. Karena saya tadi mau cerita Al-Qamudi. Al-Qamudi luar biasa. Malamnya beliau itu, kalau siang dibuat membantu, kalau malam itu digunakan membantu sesama muslim dengan cara mendoakan. Cara mendoakannya begini, ya Allah, bila malam ini saat hujan seperti ini, ada dari hamba-hamba Engkau, ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang sedari pagi atau sedari pagi kemarin belum makan, ya Allah, ampuni saya ya Allah, bila saya kurang perhatian, kurangi rasa laparnya, berikan rezeki untuk mereka, ya Allah. Bila malam ini ada orang yang sedang kedinginan karena tak punya tempat bernaung, ya Allah, maka aku berdoa, ya Allah, kurangi rasa sedihnya, berikan kebahagiaan kepada dirinya. Ya Allah, bila malam ini ada seorang yang sedang diusir oleh orang tuanya karena dia masuk Islam, ya Allah, lindungi perjalanannya. Ya Allah, bila malam ini ada seseorang yang diusir oleh istri atau suaminya dan dia tidak punya tempat perlindungan, berilah perlindungan. Ya Allah, bila malam ini ada orang sedang kesakitan karena sakit di padaran, di perutnya atau di seluruh sekujur tubuhnya, dia sedang sangat sakit, ya Allah, maka kasihan, ya Allah, kurangi rasa sakitnya, sembuhkan penyakitnya, baik yang aku kenal maupun yang tak aku kenal, baik yang dekat maupun yang jauh dariku. Ngomong kayak gitu Pak, Mas, itu sampai yang disebut namanya 12.000 orang ya sebut namanya setiap malam. Dunga ke wong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi beliau diangkat derajatnya justru karena kepeduliannya. Ya Allah, ya Allah. Jadi sesekali dengan jenengan donga yang ini, ya Allah, bila malam ini, ya Allah, ada sedemikian banyak jumlah yang kasihan, ya Allah, maka aku turut berdoa, ya Allah, berikan mereka jodoh yang sesuai harapan mereka dan harapan orang tua masing-masing. Amin, ya Allah. Tapi aku ya tapi dahulu karena orang lain. Namanya al-ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain. Kalau selain dalam urusan ibadah justru mendahulukan orang lain. Makan dahulukan orang lain. Kendaraan dahulukan orang lain. Doa dahulukan orang lain. Kalau sholat silahkan rebutan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada lagi masih dalam kitab yang sama, ada seorang syekh yang luar biasa. Beliau itu memiliki masjid dan zawiyah yang segitu besar. Ditanya, awalnya engkau memiliki zawiyah yang sedemikian besarnya itu apa? Engkau sampai memiliki murid ribuan seperti ini, dan engkau dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran yang kau hafalkan, dengan sekian ribu hadis yang kau hafalkan. Apa-apaan kau bisa mendapatkan ilmu seperti ini? Kata seorang teman, sebab dia dulunya itu orang yang tidak begitu pintar. Jadi bodoh karo sampean di konco mondok biyen lula. Bahasa metu terus wonge pinter ra karuan. Jamaah oke, terus kemudian Masya Allah punya sekolahan, punya pondok luar biasa. Ditanya ini orang. Dalam kitab yang sama, saya lupa nama syekhnya. Beliau menjawab, dulu itu adalah saya seorang yang suka berdakwah. Malam itu saya berdakwah ke sana kemari. Hingga satu ketika saya tidak sadar. Dia nangis sambil cerita. Tidak sadar. Saya yang kesana kemari menyampaikan ayat-ayat Allah. Saya yang kesana kemari menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya yang kesana kemari memberikan nasihat baik untuk dermawan dan sebagainya. Ternyata ada seseorang tetanggaku, seorang wanita tua yang mati kehausan.
Sejak saat itu saya seperti orang yang pingsan ketika istighfar. Kok bisa-bisanya ada seorang tetanggaku yang mati kehausan. Di mana saya ini? Mana kepedulian saya ini? Mana bukti iman saya ini? Mana saya bisa disebut orang muslim? Mana ada saya bisa disebut orang mukmin? Sampai tetangga mati kehausan saya tidak tahu. Sejak saat itu beliau bertobat yang taubatan nasuha. Ketika bertobat taubatan nasuha, itulah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sedemikian banyak derajat yang luhur. Maka Mas, tilai kanan kiri sampean Mas. Jangan-jangan ada orang yang berkekurangan dan sebagainya. Dan sampean nek kekurangan rapo, porong dino ora mangan kan cah nom ora mati. Masya Allah. Ini penting atau penting banget? Penting banget. Miliki peduli. Dan itu namanya orang merdeka. Fa'idnal hurra mi'wan. Orang yang merdeka adalah orang yang suka menolong. Sebab dirinya sudah tidak dipenjara oleh ambisi-ambisi duniawinya. Sebab dirinya sudah tidak dipenjara oleh keinginan-keinginan pribadi yang kadang salah. Bukankah kita sering merevisi cita-cita? Ternyata aku ini cita-citaku salah. Oh. Ternyata rencanaku salah. Oh. Dan sebagainya. Kita itu ada yang punya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mau dipenjara oleh ambisi-ambisi yang tak jelas. Ono sing wis tau cita-cita, tulisannya didelok 2021 menikah sudah punya anak 2 menggunakan Alphard, barang didelok lho kok aku cik nang kos-kosan. Barang didelok, duh kok skripsi malah urung rampung. Udah tuh Mas. Maka boleh monggo sampean bercita-cita, tapi jangan memenjara diri sendiri sehingga tidak punya sempat untuk menolong. Jangan membuat diri sampean tidak kenal kalau ada tetangga yang meninggal. Jangan membuat sampean sendiri tidak sadar kalau ada tetangga membutuhkan pertolongan. Jangan dipenjara oleh cita-cita yang belum tentu hasil. Karena justru kita ini ditolong karena menolong. Sallallahu alaihi Muhammad. Barangkali cita-cita sampean sederhana saja. Ya Allah, saya sederhana saja. Saya menjadi seorang yang punya istri solehah, tidak masalah. Hafidzah juga tidak apa-apa. Cantik tidak masalah lah ya Allah. Kalau kemudian saya selesai kuliahnya, tidak masalah ya Allah. Yang penting hari ini saya punya longgar waktu untuk nolong teman, longgar waktu untuk nolong teman yang lagi mau mendekati pernikahan, longgar punya nolong teman yang sedang membutuhkan dan sebagainya, longgar punya nolong teman yang lagi tidak bisa buat bayar kos dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti pelan-pelan kita ini ditata oleh Allah. Ditata oleh Allah. Kalau ditata dunia itu biasa Mas, yang ditata akhiratnya itu pasti. Itu pasti. Fa innal hurra mi'wan. Orang yang merdeka adalah orang yang dia beribadah kepada Allah melalui manfaat kepada sesama. Dia tidak khawatir waktunya habis untuk menolong. Karena toh kadang-kadang waktu kita habis bukan untuk berkreasi, tapi habis untuk scroll HP. Lu kok mandek? Iya lanjut. Nah, gitu ya. Kalau hari ini kan sudah selesai lah Mas. Itu pandeminya sudah selesai. Sudah kita tahlili bersama lah ya. Pandeminya. Masya Allah. Sehingga hari ini sudah mulai beraktivitas untuk bersosial dan sebagainya. Hari ini sudah mulai beraktivitas dan sebagainya. Saya akan cerita, tapi nggak mau saya sebut namanya. Ini cerita ini sedikit unik. Di pondok kita itu ada ya, Mas Mbak rahimakumullah, yang secara dia orang yang ya bisa disebut butuh ditolong lah ya, dan masih kecil, nggak punya orang tua lagi. Ya, dia itu namanya juga masih kecil. Kadang-kadang itu kalau pipis di sembarang tempat, pup di sembarang tempat, tapi teman-temannya senang kalau dia tuh pup di sembarang tempat, pipis di sembarang tempat. Kenapa? Karena sudah menjadi track record yang bisa dititeni. Tingkat akurasinya 99%. Kalau habis ini orang pipis, kemudian dibersihkan bareng-bareng, pondok langsung dapat rezeki bersama. Entah itu dari orang kampung, dari mana.
Pipis seret. Iya, pipis lagi. Tingkat akurasinya terulang berulang kali. Ini terulang gak terhitung loh. Pokoknya anggar lebaran keresi inggon cakui, lebaran untuk rezeki. Entah itu dapat buah-buahan, dapat makanan. Tadi sampai dukuin, ayo kau pipis mana? Maka saya membenarkan bagaimana bisa sampean bayangkan Mas, kalau hidup sampean itu digunakan untuk menolong sedemikian banyak orang yang membutuhkan, sedemikian banyak orang-orang yang duafa, sedemikian banyak anak yatim, sedemikian banyak orang-orang yang memerlukan bantuan. Tidak usah ditanya soal rezeki sampean seperti apa, tidak usah ditanya karir sampean pasti sukses. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah, luar biasa. Ada seorang habaib, itu umurnya sampai 124 tahun. Ujung punya ujung, usut punya usut, dan dalam kondisi sehat. Usut punya usut, kalau ditanya apa amalannya simpel. Beliau sering pagi berjalan sekitar 1 jam ke kampung-kampung hanya untuk memastikan apakah ada orang yang masih kekurangan beras atau tidak. Cuman itu. Diberi umur yang panjang. Lah kalau orang-orang seperti Sayyidina Umar, Masya Allah, itu tidak usah ditanya beliau seperti apa, sehingga derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah Rasulullah, di bawah Sayyidina Abu Bakar, dan di atas seluruh sahabat yang lain. Namanya siapa tadi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dunia akhiratnya, dan beliau termasuk orang yang dijamin oleh Allah masuk. Coba andaikan sampean Mas mendapatkan garansi masuk surga, kira-kira gaya apa GR? GR atau gaya? Misalkan sampean termasuk orang yang dijamin masuk surga, gaya atau GR? Saya rasa enggak gaya, juga enggak GR. Paling kemblindi itu. Ya Umar bin Khattab itu luar biasa. Ya Allah, luar biasa. Satu ketika beliau sedang berjalan, ya, berjalan sambil geliat-geliat kondisi umatnya. Papasan sama seseorang pria, orang dari Badui. Kau dari mana? Wahai orang tinggi besar, aku dari Madinah. Sampaikan kepada khalifah, aku ini orang yang sedang butuh. Beliau terus ngomong, loh aku ini khalifah. Bukan. Oh, memang ada apa? Ayo ikut aku. Itu lihat, ternyata ini pria dalam kondisi istrinya sedang mau melahirkan di sebuah tenda. Singkat cerita, dia langsung pulang, manggil istrinya untuk persiapan. Sang istri menemani istrinya orang Badui itu dalam proses kelahiran. Beliau sendiri yang memasakkan kalau orang setelah melahirkan, kalau zaman dahulu harus langsung makan ini dan sebagainya. Dimasak dari luar tenda bersama orang Badui tadi. Orang Badui tadi di dalam hati ngomong. Di riwayat yang lain bahkan dilisankan. Ini khalifah itu tidak tahu kalau ada orang yang lagi kesulitan kayak gini. Beliau sang khalifah itu santai aja sambil dan sebagainya. Selesai semuanya, rampung, wanita dari dalam tenda itu berkata, istri khalifah, ya Amirul Mukminin, ini anak orang ini sudah lahir. Kaget kan? Ternyata sing tahu jak mongket mau yo. Maksudnya beliau itu saking tulusnya sampai tidak perlu siapa saya. Tidak perlu. Maksud saya khawatir Mas, kalau sampean misalkan dari kampung mana begitulah ya, atau dari kota mana, sampai di sini kan karena anak wong sugih terus risi sing risi, biasa wae. Ya, biasa saja. Nolong saja. Insya Allah nanti tidak usah mikir sukses atau tidak, jelas suksesnya dunia akhirat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tuh kemarin di WA saya ada yang Ustaz kok nggak seperti di At-Taufik. Kalau di At-Taufik dikasih sesi tanya jawab, kenapa di Gracia itu nggak dikasih sesi tanya jawab? Nah kadang-kadang
Kita selesai ngaji sudah jam 9 lebih. Kalau ada sesi tanya jawab, apa jenengan sabar? Ada tanya jawab atau tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau di sana kan ada tuh, ya Taufik ada bahkan banyak. Kalau yang di Ungaran malah isinya tanya jawab tuh. Isinya materi dikit langsung habis itu tanya jawab. Lah kalau jenengan sabar dan kadang-kadang kalau sudah ada tanya jawab itu ya jadi lama. Silahkan kalau mau ada tanya jawab. Tapi saya lihat tidak ada. Ya silahkan. Ini saya menampung aspirasi. Nanti kalau nggak ada yang tanya berarti besok memang nggak ada pertanyaan. Hitung sampai 3. Ya, intinya begitu ya Mas ya. Jangan terbelenggu oleh ambisi pribadi, oleh hawa nafsu yang kadang-kadang kita punya ini cita-cita ini. Luangkan waktu untuk banyak menolong, luangkan waktu untuk banyak memberi, luangkan waktu, luangkan alokasi dana dan sebagainya untuk banyak bergotong royong dan sebagainya. Miliki komunitas-komunitas yang di sana kemudian banyak saling menggiatkan untuk berbagi, dan berbagi yang paling utama Mas adalah bukan orang-orang yang jauh dari sampean, adalah yang dekat dari sampean. Kalau suatu ketika ada datang orang yang sampai minta tolong apapun itu, jangan pernah kau tolak begitu saja. Aku lagi repot, buat nemle aku lagi repot. Sit. Aku memang lagi repot, tapi gue urusannya apa? Sampai carikan teman yang lain. Atau sit, aku nek secara waktu ra bisa, tapi nek sak miliar tak transfer ya ngono. Pokoknya jangan sampai nolak begitu saja. Syukur-syukur selalu punya waktu. Dan berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya bahagia dengan memberi, berikan kepadaku, anugerahkan kepadaku bahagia dengan menolong, beri aku waktu untuk selalu menolong yang lain. Mas Mbak rahimakumullah, sebagai kisah terakhir, di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada orang yang mendapatkan Nabi Musa berdoa, ya Allah siapakah orang yang kelak di surga itu akan bertetangga denganku. Ternyata adalah seorang yang pernah bersedekah segunung gandum. Segunung apa? Dicari oleh Nabi Musa. Begitu dicari, Nabi Musa sambil bayangkan, wongi sugih kaya ngopo, sedekah kok segunung gandum. Soalnya ini beras sak gunung Ungaran. Bayangkan. Nabi Musa sudah membayangkan sedemikian. Begitu datang ternyata orangnya fakir. Kaget kan, weh, kau benar kau ini yang disebutkan? Iya benar. Lalu kenapa engkau mendapatkan dalam mimpiku, dalam wahyu yang diberikan oleh Allah kepadaku, engkau ini adalah orang yang pernah bersedekah gandum sebesar apa? Gunung. Apa benar itu? Jawabannya begini. Saya itu kemarin melihat orang tidak bisa makan, lalu melihat gunung, lalu saya berniat, ya Allah, andaikan gunung itu menjadi gandum ya Allah, maka akan kuberikan kepada mereka yang tidak bisa makan. Baik gitu dok, iya gitu dok. Masya Allah, itulah murahnya Allah. Maka kepedulian dalam nuansa cita-cita saja ditangkap oleh langit sebagai sebuah bentuk amal soleh. Maka hari ini Mas Purpajiro lewat set, ya Allah, saya ya Allah, kasihan sama teman-teman saya kalau berangkat ke Gracia kehujanan semuanya. Engkau tahu ya Allah, besok bagaimana tidak kehujanan. Insya Allah besok teko mantol. Ya enggak seinstan itu toh. Maksud saya itu miliki rasa, dimana kalau jangan orang lain yang susah, ya jangan orang lain yang ribet, kita yang turut repot gitu lah. Harus membantu. Masya Allah. Hari ini siapa yang dalam kondisi kesulitan, barangkali kisah yang terakhir, kamu terakhir terus sih Mas. Dikit lagi. Ini ada dalam kitab Usfuriyah. Ada orang yang kala itu dia menyembelih itik anak ayam, tapi di samping
induknya. Seketika tangannya itu lumpuh. Seketika tangannya lumpuh, kaget loh. Sampai dalam waktu yang lama dia lumpuh. Dia tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Sekian banyak tabib ia datangi dan tidak sembuh-sembuh. Lalu satu ketika dia pas lagi berjalan, ada anak burung jatuh dari sangkarnya. Seketika ia tanpa sadar ambil itu anak burung itu, ditaruh di atas. Dia nggak sadar kalau ternyata dia sudah sembuh. Loh, kok aku wis mari? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka betul apa kata Rasulullah, irhamu man fil ara yarhamukum man fis sama. Kasihilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan mengasihimu. Ini barangkali siapa yang hari ini sedang dilumpuhkan usahanya oleh Allah, dilumpuhkan karirnya oleh Allah, dilumpuhkan persaudaranya oleh Allah, karena mungkin pernah kita membuat orang lain sakit. Lalu bagaimana cara mengobatinya lagi? Bertobatlah dengan menambahi kasih sayang kepada sesama, menolong kepada sesama, maka kelumpuhan itu akan oleh Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kembali. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.